Pemirsa, dapat Anda saksikan kondisi terkini terkait dengan bencana tanah longsor yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, khususnya di pemukiman warga di Cibenying, Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang, yang terjadi longsor pada hari Jumat. Dan pemirsa, dari data sementara kami update untuk Anda, ada 21 warga yang hingga kini masih dalam pencarian dan 2 warga ditemukan tewas. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Hamnat Lakafi terkait dengan informasi terbaru dari bencana tanah longsor yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Di mana tim SAR masih terus mencoba untuk terus mencari korban-korban yang hingga kini diperkirakan masih hilang sebanyak 21 orang, dan diperkirakan tanah longsor ini terjadi pada Kamis malam atau malam Jumat tadi malam. Diperkirakan karena hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Majenang, Jawa Tengah ini. Dan kami informasikan tim SAR sudah membentuk tim gabungan dari berbagai unsur untuk terus mencari korban-korban dampak dari bencana tanah longsor ini. Setidaknya diperkirakan ada 46 jiwa yang terdampak dan ditemukan sudah 2 orang yang meninggal dunia dan 21 lainnya masih dalam proses pencarian. Dua orang yang tewas ini dan juga puluhan lainnya yang diperkirakan masih hilang masih terus dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan akibat bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ini, pemirsa, tepatnya di Kecamatan Majenang. Dan bencana tanah longsor ini menimpa 2 dusun, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Longsor terjadi sekitar pukul 20 tadi malam atau Kamis malam. Sekali lagi informasi yang kami terima, diduga longsor ini terjadi dipicu karena wilayah ini diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Data dari BPBD setempat, 2 korban telah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 21 lainnya hingga kini masih belum diketahui nasibnya. Tim SAR gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus menghentikan sementara proses pencarian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 11 malam tadi, karena memang kondisi kontur tanah yang masih labil dan kemungkinan akan ada longsor susulan serta lokasi yang gelap gulita. Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap mengatakan 16 rumah di 2 dusun ini tertimbun longsor dan telah memakan korban jiwa. Ada 2 korban yang dipastikan ditemukan meninggal dunia dan 21 lainnya masih hilang. Prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu dusun Tarukahan sama dusun Cibuyut ya, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Ada yang masih udah dapat semua ini kalau ini mah. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di lokasi longsor yang menimbun belasan rumah di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada rekan kami Darbe Tias dari Cilacap, Jawa Tengah yang akan melaporkannya langsung untuk Anda, pemirsa. Darbe, seperti apa kondisi terkini di lokasi longsor saat ini dan juga update informasi terkait dengan pencarian korban-korban yang masih hilang? Ya, selamat pagi pemirsa. Dari lokasi kejadian saat ini memang tim SAR gabungan masih terus melakukan koordinasi, termasuk menyiapkan metode yang akan digunakan untuk melakukan evakuasi dan pencarian bagi 21 warga yang semalam dinyatakan hilang berdasarkan data dari BPBD Cilacap. Pagi ini memang
tim SAR gabungan sudah melakukan pengecekan wilayah di lokasi kejadian, termasuk tadi Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga datang ke lokasi untuk menanyakan dan meminta data dan kebutuhan yang bisa dilakukan agar upaya pencarian terhadap 21 warga yang hilang ini bisa dilakukan dengan cepat. Tadi disampaikan di lokasi bahwa salah satu yang diupayakan adalah bagaimana mengurangi debit air. Jadi di atas atau di bagian terjadinya titik longsor pagi ini ditemukan adanya sumber air yang cukup besar, dan ini memang menurut Basarnas akan membuat tanah menjadi labil dan potensi terjadinya rawan longsor bisa kembali terjadi, sehingga pagi ini melalui koordinasi yang dilakukan Basarnas dan tim SAR gabungan akan membuat semacam kolam dan parit agar debit air atau arus air yang dari titik posisi terjadinya longsoran ini bisa dikendalikan. Demikian. Iya. Apakah sumber air ini muncul setelah hujan deras mengguyur beberapa hari terakhir atau memang sudah lama ada? Ya, saya memang belum bisa mendapatkan data pasti terkait adanya debit air ini, tapi warga sekitar tadi pagi juga menyatakan kalau di atas sebenarnya ada sungai kecil yang jika terjadi hujan deras, aliran tersebut akan menjadi cukup deras. Tapi yang ditemukan oleh tim gabungan pagi ini adalah adanya cekungan-cekungan air, dan ini yang memang belum dipastikan asal muasal cekungan ini, tapi yang jelas tim SAR masih akan tetap fokus bagaimana upaya pencarian terhadap korban yang belum ditemukan ini bisa cepat dilakukan, termasuk mengerahkan alat berat yang akan coba diupayakan bisa masuk ke lokasi, termasuk meminta kepada warga sekitar atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekat atau masuk ke area terjadinya longsor. Mengingat karena kondisi tanah yang masih labil, kemudian fokus tim SAR adalah pencarian, sehingga meminta kepada warga untuk tidak mendekat dan tidak melakukan gangguan-gangguan termasuk jalur yang akan digunakan untuk lalu lalang ambulan dan kendaraan-kendaraan SAR yang akan digunakan pagi ini. Ya, Darbe, apakah memungkinkan Anda bisa sedikit mendekati titik longsor dan di mana kita bisa melihat mungkin proses evakuasi di sana? Untuk sementara pagi ini memang saya belum bisa mendekat ke sana karena memang ada gangguan sinyal di sekitar lokasi, dan ini saya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari lokasi titik kejadian atau 300 meter di dekat posko Basarnas yang saat ini sedang melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda agar metode dan cara untuk melakukan pencarian ini pagi ini bisa diterapkan di lokasi kejadian, dan harapannya adalah mereka yang masih berada atau dinyatakan hilang ini bisa segera ditemukan, karena sejumlah keluarga yang datang pagi ini juga menyampaikan kemungkinan titik-titik yang diduga keluarga mereka masih berada di area lokasi longsor. Dari video yang kami terima sementara ini, lokasi longsor memang cukup luas. Apakah 21 korban yang kemungkinan masih hilang hingga saat ini ada di sejumlah titik longsor atau ada di satu lokasi, dari Pak? Ya, bisa saya gambarkan bahwa titik longsor ini sebenarnya adalah berada di 2 km dari awal mula terjadinya temuan rekahan tanah, di mana warga mengatakan bahwa di wilayah itu masuk di Dusun Nagari, dan kejadian tanah longsor ini menimpa di Dusun Cibuyut dan Tagaheran, sehingga mereka juga tidak menyangka bahwa dua dusun yang sebenarnya menurut mereka aman dan tidak pernah dikatakan sebagai zona merah rawan longsor, kemudian tiba-tiba terjadi longsor. Inilah yang menjadikan
warga juga bertanya-tanya bagaimana bisa gitu longsor ini bisa menyeret rumah mereka hingga rata dengan tanah. Dan sejumlah titik yang dikatakan warga ini memang menjadi titik-titik kemungkinan mereka masih berada di rumah mereka, karena pada saat kejadian yang begitu sangat cepat ini menurut mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkan diri, sehingga nanti fokus dari tim SAR akan melakukan pemetaan di mana lokasi-lokasi rumah keluarga atau rumah para korban ini berada di awalnya, sehingga dengan adanya ini mereka mungkin berharap pencarian korban bisa akan lebih fokus dan bisa lebih cepat ditemukan. Begitu. Iya. Proses evakuasi di hari ini apakah sudah dimulai atau ada mendapatkan informasi akan dimulai jam berapa? Ya, hingga pagi ini fokus evakuasi memang belum dilakukan tim SAR gabungan karena bersama Forkombina masih melakukan rapat koordinasi terkait pembagian jumlah tim yang akan dikerahkan, termasuk mungkin titik-titik mana yang akan menjadi fokus tim SAR dan metode yang digunakan, sehingga sekarang pada pukul 7.42 menit atau jam, dan diperkirakan mungkin tadi Bupati Cilacap menyampaikan setelah rapat koordinasi ini tim segera akan melakukan proses evakuasi, termasuk langkah-langkah cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Cilacap untuk bisa melakukan evakuasi dan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat saat ini terdampak. Ya, Darbe, terkait dengan bencana ini, Anda yang menyaksikan langsung kondisi di lapangan, kira-kira seperti apa kendala yang kemungkinan dihadapi oleh tim SAR untuk mengevakuasi atau mencari 21 korban yang hilang ini? Ya, kalau bisa saya gambarkan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh tim SAR gabungan ini adalah luas dari lokasi terjadinya longsor ini, mengingat berdasarkan keterangan warga pagi tadi, longsor itu berada 2 km dari lokasi terjadinya awal mula tanah rekah yang ditemukan oleh warga pada sepekan terakhir, termasuk luasan. Nah, inilah yang menjadi salah satu poin penting bagi tim SAR gabungan untuk bisa melakukan pemetaan. Dan biasanya memang dari kepolisian akan melakukan atau mengerahkan anjing pelacak khusus yang akan diterjunkan. Namun hingga pagi ini memang saya belum bisa melihat atau belum bisa mendapatkan keterangan resmi terkait kemungkinan penggunaan anjing pelacak ini untuk mempercepat proses evakuasi pagi ini. Baik, Darbe, tahan dulu. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Kami akan jeda sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan longsor yang terjadi di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana 2 orang dipastikan ditemukan hilang, meninggal dunia, dan 21 lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian. Dan untuk update informasi terkini dari lokasi, kita langsung bergabung dengan rekan kami, ada Darbe dari Cilacap, Jawa Tengah. Darbe, Anda masih bergabung bersama kami? Iya, benar-benar. Baik, Dan Mas Darbe, ini, silakan. Ya, ini ada satu keluarga yang hingga kini juga masih mencari keluarganya yang hilang di lokasi kejadian. Dan tadi nanti Ibu bisa ceritakan ya, Bu ya. Ibu bisa cerita ya nanti berapa orang sih sebenarnya yang Yuni, Datoy, Maya yang serumah. Terus satu lagi Islam, ya namanya Poho dulu lah. Islam 4 orang. Terus ya Yung mah di rumah sakit semua 3.
Terus Sudah 8 itu, Bu. ini anaknya uang, anaknya 2, ibunya 3. Tapi belum apa caranya urung ketemu kabeh lah. Ceritanya anu pada minggat, belum kumpul, belum genah caranya pada melaju ayo jeneng. Ibu terakhir Iya urung genah nanti lagi digoleti. Ibu terakhir ketemu dengan keluarga Ibu yang hilang sekarang ini Iya. kapan? Apanya? Ketemu terakhir kapan? Ya nggak tahu ya. Oh. Kena nah, bingung saya aja lah. Karena itu adik-adik lagi goleti Lagi anu mencari. kabur apa ke Urugan gitu belum jelas. Belum jelas. Saya mau ke sana mau apa mencari itu. Oh, ibu berharap Ya, ada, tapi saya ada petugas yang memiliki itu lagi mencari ya Bu ya. keluarganya anu minggat enggak gitu. Harapan Saya mau ke sana. Nggih. Nah, nanti ditanya ya genah gitu. Ini kan belum genah. Oh gitu. Itu Tapi iya. sampai sekarang Ibu belum ada komunikasi, Iya, belum bisa belum komunikasi ya? genah. Iya. Tapi saya mau ke sana dulu. Harap caranya ngontrol anaknya ke Urugan apa enggak gitu. Saya mau nurutin ke sana. Oke, ya. Iya. Terima Terima kasih kasih Bu. dulu ya. Ya, semoga Soalnya cepat ketemu gitu ya. Belum apa tentu Semoga cepat keluarga ketemu. banyak Iya. caranya. Oke. Tapi rumahnya saya di sini. Semoga cepat ketemu Ibu. Tapi Ya. yang teman-temannya di sana banyak. Udah terima kasih dulu. Terima kasih ya Ibu. Ibu dengan Ibu Genah siapa? Bu? kapan keluarganya urung genah ya. Ibu dengan siapa? Bu Uci Carsi. Bu Uci. Iya, iya Carsi pada Ya. banyak. Oke, ya. Terima kasih. Bu. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Halo. Ya, Darbe. Ya. Ya, kami sudah mendengar percakapan Anda di sana. Bagaimana kita mendengar salah satu warga yang hingga kini masih kehilangan beberapa kerabatnya dan memang ini masih butuh effort atau proses pencarian yang akan dilakukan sebentar lagi di hari ini oleh tim SAR gabungan. Ya, betul sekali. Dan ini adalah satu dari sekian banyak warga tentunya yang berharap keluarga mereka yang hingga pagi ini dikatakan hilang ini bisa segera ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan harapannya tentu mereka bisa ditemukan dalam kondisi selamat atas peristiwa yang terjadi pada Kamis malam kemarin. Darbe tahan dulu, jangan beranjak dulu. Kami akan menayangkan pengakuan salah satu warga di Kecamatan Majenang terkait dengan longsor yang terjadi pada Kamis malam. Berikut ini. Depan, kalau anak di dalam 2. Iya, jadi setelah itu ada suara gemuruh, tahu apa pesawat apa kali ini beduk anak di dalam cepat keluar anak Anak sempat lari. Lalu ketiba-tiba nulis biar posisi. Bapak rumahnya yang ini ya? Iya. Oh, tapi keluarga selamat semua. Ya luka-luka anak-anak di rumah sakit ini. Ya sih alhamdulillah lah. Terus pada saat kejadian memang cepat sekali itu, Pak. Iya per detik lah. Hanya suara gemuruh beberapa detik langsung. Terus sampai di sini udah. Oh, Kayak pesawat apa kayak 10 tuh sebelumnya nggak ada tanda-tanda, Pak? Enggak, soalnya sini kan jauh sama yang zonanya iya. Justru yang ngungsi di sana malah aman yang ngungsi. Berapa jauh kalau dari titik Ya sini sekitar sekilo lebih lah, iya. Baik, Darbe masih bergabung sama kami. Iya, Darbe dari data sementara yang kami terima ada 12 rumah yang hancur terdampak dan 2 korban dipastikan meninggal dunia dan 21 lainnya masih dalam proses pencarian. Apakah ada update informasi terkini terkait dengan jumlah korban yang masih hilang ataupun luka-luka dan kini dirawat di rumah sakit? Ya, dari data sementara yang kita terima dari BPBD Cilacap, dikatakan bahwa 21 yang hilang, korban total adalah 46 orang, di mana 21 hilang, 2 ditemukan meninggal dunia, dan sisanya ini selamat, dan sebagian juga ada yang mengalami kondisi luka-luka.
seluruh korban saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Daerah Majenang. Mereka sebagian sudah mengalami luka-luka akibat tertimpa puing-puing bangunan dan beberapa korban mengalami fraktur atau patah tulang. Demikian. Iya. Darbe, terkait dengan bencana tanah longsor ini, apakah Anda juga memantau bagaimana reaksi warga? Apakah mereka mengalami ketakutan atau trauma dan ingin dipindahkan dari lokasi terdampak ini atau seperti apa? Ya, sejauh ini memang kalau rasa khawatir dari warga memang ada gitu ya. Tapi saya belum menggali lebih dalam terkait relokasi maupun pemindahan area yang bisa dikatakan saat ini termasuk dalam wilayah zona merah rawan longsor. Karena memang koordinasi pagi ini dengan Forkompinda dan tim SAR gabungan masih fokus pada pencarian terhadap 21 korban yang belum ditemukan hingga pagi ini. Baik. Darbe, terkait dengan cuaca di pagi hari ini seperti apa dari pantauan Anda? Ya, cuaca pagi ini bisa dikatakan terang tapi mendung begitu ya. Kita juga belum tahu karena cuaca di wilayah Cilacap dan sekitarnya memang dalam beberapa hari ini kalau pagi terang, kemudian menjelang siang itu kondisinya semakin gelap dan bisa terjadi hujan sewaktu-waktu. Bahkan sejak 3 hari terakhir, hujan deras itu selalu terjadi antara pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Nah, itu tentu akan menjadi kewaspadaan bersama seluruh warga di wilayah Cilacap atau wilayah yang mengalami zona merah bahaya longsor untuk waspada apabila terjadi hujan deras yang secara terus-menerus. Baik. Darbe, terima kasih laporan Anda telah melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Kami akan terus mendapatkan informasi dari Anda. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan bergabung dengan narasumber lainnya untuk memantau kondisi terkini terkait dengan bencana longsor yang ada di Cilacap, Jawa Tengah ini. Kami telah bergabung dengan Bapak Guswanto dari BMKG setempat. Halo, selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Bung. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bapak, terkait dengan bencana longsor ini memang dipicu oleh curah hujan yang begitu tinggi di kawasan Cilacap, khususnya di Kecamatan Majenang, tempat tanah longsor ini. Seperti apa dari pantauan BMKG di sana? Baik, dari pantauan BMKG, yang pertama BMKG telah memperkirakan bahwa curah hujan di Cilacap pada November 2025 itu diperkirakan mencapai 300 sampai 500 mm per bulan. Ini kategori tinggi sampai sangat tinggi. Nah, kalau terkait dengan longsor sudah terjadi di beberapa wilayah barat Cilacap, di kurang lebih ada 10 desa atau 6 kecamatan, kita melihat bahwa BMKG melihat penyebab utamanya adalah yang pertama tadi bahwa perakiraan bulanan itu 300 sampai 500 mm. Yang kedua adalah adanya tekanan rendah di Samudra Hindia, barat daya Sumatera. Artinya di wilayah ini beririsan dengan wilayah Samudra Hindia sebelah selatan, Jawa. Nah, yang kedua kita juga melihat bahwa saat ini fenomena Madden-Julian Oscillation itu di fase 5. Curah hujan ini sudah meningkat sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, kita juga melihat di sini, Bung Alvin, bahwa pengaruh adanya La Nina lemah. Ya, ini jika fase ini biasanya curah hujan di selatan Jawa meningkat karena suplai uap air lebih banyak dari Samudra Pasifik. Ya, kita juga melihat bahwa fenomena yang lain adanya suhu permukaan laut yang hangat. Perairan selatan Jawa saat ini relatif hangat, sehingga ini bisa meningkatkan penguapan dan memperkuat awan hujan secara konvektif. Kemudian di satu sisi kita kan longsor itu tidak terjadi oleh karena penyebabnya hujan. Memang salah satu penyebab utamanya adalah hujan.
Namun ada faktor yang lain tadi yang sudah saya sampaikan, ada daerah perbukitan dan lereng di Cilacap membuat hujan deras ini lebih mudah memicu longsor karena tanah sudah jenuh air dan struktur geologi yang labil. Nah, kami juga melihat juga dari BMKG adanya pertemuan angin, konvergensi dan pembentukan awan cumulonimbus di sekitar Jawa Tengah bisa memicu hujan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat. Kira-kira itu Bung Alvin yang bisa kami jelaskan. Pak Guswanto, fenomena kondisi cuaca yang seperti ini diperkirakan hingga sampai kapan hingga cuaca dan curah hujan yang begitu tinggi akan terus terjadi? Baik, ini kan sebenarnya adalah masa akhir perubahan dari musim kemarau menuju musim hujan di November. Nanti Desember, Januari, Februari akan lebih meningkat menuju puncak musim hujan. Di mana puncak musim hujan itu BMKG memperkirakan ada di Desember, Januari maupun Februari. Itu. Iya. Terkait dengan lokasi longsor yang saat ini terjadi, apakah memang ada di zona merah atau seperti apa, Pak Guswanto? Betul sekali, Bung Alvin. Memang kami sudah menginformasikan ya beberapa waktu yang lalu bahwa seperti posisi saat ini, itu kan matahari masih berada di selatan. Ini akan meningkatkan penguapan di wilayah selatan, dia lebih hangat. Dan ini memicu wilayah-wilayah selatan Jawa ya, khususnya mulai dari pegunungan tengah. Misalkan kalau kita lihat Wonosobo, kemudian kita lihat di Banjarnegara, sampai ke timur maupun ke barat, itu merupakan ke selatan, itu akan, kalau longsor dia akan ke arah selatan, seperti itu. Nah, kalau dia posisi matahari sudah misalkan kita lihat nanti ada 22 Desember itu dia akan selesai, dia akan ke utara kembali, itu maka dia akan posisi ganti lerengnya, lereng sisi sebelah utara. Jadi memang kami sudah memprediksi bahwa ini adalah daerah rawan. Selain daerah rawan Cilacap yang kini sudah tertimpa longsor, apakah akan kemungkinan terjadi di kabupaten sebelahnya di Kebumen atau daerah selatan lainnya, Pak, selain di Pegunungan Tengah, Wonosobo dan lainnya? Baik, kalau kita lihat misalkan seperti Majenang, Wanaraja, Daya Luhur ya, ini merupakan wilayah-wilayah memang kalau dipicu oleh hujan terus-menerus, karena memang kondisi topografinya, ini penyebab utamanya adalah kondisi topografi dan kelerengan. Ini juga ada faktor tutupan lahan. Nah, hujan itu hanya semacam kayak mempercepat akselerasi saja. Kalau seandainya tidak terjadi kondisi yang topografi seperti itu, barangkali hujan tidak akan menyebabkan longsor. Jadi di samping faktor hujan itu adalah faktor topografi yang memang itu membuat daerah-daerah sekitarnya perlu waspada terhadap terjadinya longsor apabila terjadi hujan deras ataupun curah hujan tinggi, kategori sangat tinggi, seperti itu. Iya. Pak Guswanto, sejauh mana Anda sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah-daerah rawan longsor ini akan kemungkinan terjadinya longsor susulan mengingat curah hujan yang masih begitu tinggi dan puncaknya nanti diperkirakan masih bulan Desember? Baik, kita BMKG adalah organisasi yang vertikal. Kami memiliki UPT di daerah. Seperti Cilacap, kami memiliki stasiun meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Ini akan menginformasikan. Nah, seperti tanggal 11 sampai 14 November yang lalu, kita sudah memberikan informasi bahwa peringatan dini sudah kita lakukan wilayah terdampak. Misalkan kita lihat di sini ya, itu Cilacap, Kebumen, Brebes, Semarang, Blora, serta sebagian DIY, Bantul maupun Kulon Progo. Ini adalah waspada terhadap longsor, banjir akibat daripada hujan lebat hingga sangat lebat. Ini, jadi kami ada UPT di Cilacap, kemudian di Jogja kami juga memiliki. Jadi kami mengedukasi para warga masyarakat melalui UPT kami yang ada di daerah, dan UPT kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi informasi-informasi ini sudah tersebar. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa, masyarakat ataupun kita itu bisa melakukan aksi dini. Ya, aksi dini terhadap peringatan ini yang sudah kita berikan tadi. Baik.
Pak Guswanto, dipastikan pihak BMKG telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan sudah memetakan zona-zona rawan longsor. Ya, Baik. sudah. Baik. Terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Kita harapkan di mana cuaca yang terus memburuk dan curah hujan yang begitu tinggi tidak akan terjadi longsor-longsor susulan dan sudah ada upaya mitigasi dari pemerintah. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Guswanto dari BMKG. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Dan sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda.